Selamat pagi, selamat menyongsong hari baru. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Mas, Mbak yang baik dan dikasihi Allah. Puji syukur dan terima kasih yang tulus kepada Tuhan, Allah kita. Kita masih diberi kepercayaan untuk menikmati kasih-Nya di hari baru ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Saudaraku, apakah Anda pernah punya pengalaman naik kapal laut? Khususnya naik kapal laut di lautan bebas menuju suatu kota atau pulau tertentu. Jika pernah, Anda tentu bisa merasakan pengalaman naik kapal itu dan membayangkannya. Kapal itu berjalan membelah laut dan membawa Anda dan penumpang lain menuju tempat tujuan. Saat laut tenang dan angin berhembus sepoi-sepoi, sungguh perjalanan naik kapal itu bisa sangat menyenangkan. Kita bisa menikmati laut biru yang bening, melihat matahari terbenam, dan menonton burung-burung camar yang terbang ke sana kemari. Beruntung bila bisa melihat ikan lumba-lumba berenang, suatu pemandangan atraktif. Sebaliknya, saat kita naik kapal dalam cuaca buruk, angin bertiup kencang, disertai hujan lebat, ombak dan gelombang besar menerpa kapal serta udara sekeliling kapal yang gelap sekali. Saya yakin perjalanan itu menjadi perjalanan yang menakutkan. Semua hati para penumpang merasa ciut ketakutan. Orang bisa tak putus-putus berdoa kepada Allah agar cuaca buruk cepat berubah. Semua berdoa supaya kapal bisa berlayar dengan aman. Saudaraku, seperti itulah situasi kapal yang ditumpangi Rasul Paulus saat menuju ke kota Roma. Nah, di tengah perjalanan itulah kapal yang ditumpanginya diterpa ombak besar, angin puting beliung. Saking besarnya ombak, sehingga kapal yang ditumpangi Rasul Paulus diombang-ambing. Jelas para penumpang jantungnya berdebar cepat, hatinya gelisah, dan bertanya-tanya, apakah mereka dapat tiba dengan aman di kota Roma? Angin dan ombak mempunyai kekuatan besar. Alam mempermainkan kapal dan seluruh penumpangnya. Kru dan seluruh penumpang tidak bisa berbuat apa-apa. Kapal tidak bisa dikendalikan. Akhirnya kapal itu kandas, menabrak batu karang. Perjalanan berhenti.
putuslah harapan bisa selamat. Tubuh mereka lemah, selemah harapan hidup mereka. Maklum, berhari-hari kapal itu terguncang dan tidak bisa mereka menyantap makanan sama sekali. Saudaraku, di tengah suasana hati yang putus harapan, tampillah Rasul Paulus. Dia berkata seperti firman Tuhan yang kita kutip tadi. Ia menyatakan kapal mereka akan binasa. Tapi hanya kapal itu saja yang binasa. Sedangkan seluruh penumpang akan selamat. Rasul Paulus meyakinkan dan menjanjikan bahwa mereka semua akan selamat. Hal itu berdasarkan komunikasinya dengan malaikat. Malaikat sebagai utusan Allah menyatakan bahwa karena ada Rasul Paulus di kapal itu, mereka beroleh karunia Allah. Allah akan menyelamatkan mereka. Jadi saudaraku, karena faktor ada orang beriman di kapal itu, dan Rasul Paulus satu-satunya orang beriman di atas kapal itu, sehingga tidak ada satupun dari penumpang itu yang binasa. Hidup itu kerap diumpamakan seperti perjalanan menggunakan perahu atau kapal. Artinya, hidup kita bisa saja berlayar di laut yang tenang, tapi bisa juga diterpa ombak kehidupan yang keras. Gelombang hidup tidak kalah berat dan ganas dibanding gelombang lautan. Dan gelombang hidup itu juga menimbulkan rasa takut, cemas, dan membuat kehilangan harapan. Saat kita mendapat hantaman gelombang hidup, kita pun bertanya, apakah kita bisa bertahan? Atau kita akan tenggelam? Saudaraku, gelombang hidup bisa macam-macam. Kesulitan ekonomi yang parah, sakit yang berkepanjangan, pudarnya kesetiaan atas perkawinan, anak yang terjerat narkoba, anak yang melupakan orang tua, menganggur tanpa penghasilan pasti, konflik yang tak kunjung rukun antar saudara, dicurangi mitra usaha, pertarungan keras mempertahankan jabatan, dan masih banyak lagi. Kita mengalami itu sebagai ombak besar kehidupan. Pengalaman yang melemahkan semangat hidup. Tengoklah firman tadi. Selama ada yang beriman di tengah keluarga kita, di tengah jemaat kita, di tengah perkawinan kita, kita punya pengharapan dan optimisme. Kita dikuatkan. Hidup kita tidak tenggelam. Allah sendiri yang melakukannya. Allah hadir lantaran ada orang beriman. Karena itu, orang beriman perlu ada dan harus ada dalam kehidupan kita. Itulah modal kita. Tanpa ada orang beriman di tengah keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita,
Ganasnya ombak kehidupan bisa menenggelamkan perahu kehidupan kita. Kita bisa binasa. Syukurlah saudaraku, Allah sahabat orang beriman, dan Allah selalu dekat dengannya. Semoga orang beriman itu adalah Anda, saya, dan kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah perahu kehidupan kami, supaya kami terus berlayar bersama Tuhan menuju kota tujuan kehidupan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.